Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Sun Faxiang, Sutra Teratai, episode 1475. Maitreya mengemukakan keraguan dan bertanya dalam bentuk syair. Memuji Buddha yang dapat menerapkan kedua ajaran, sementara dan sejati, menggunakan kebijaksanaan yang sangat mendalam, halus, dan menakjubkan untuk menjelaskan tentang realitas sejati yang halus dan menakjubkan dari segala dharma, disesuaikan dengan kapasitas dari para praktisi, dari kendaraan kecil dan kendaraan besar. Setelah mendengarnya, dapat memahami, meyakini, mempraktikkan, dan memperoleh kesadaran darinya. Semenjak pertama kali membangkitkan keyakinan kalau nantinya akan mencapai kebudahan, senantiasa melangkah di jalan bodhisattva dan membina diri dengan penuh hormat tanpa kenal istirahat. Bersungguh hati menghayati, memuji Buddha yang dapat menerapkan kedua ajaran, sementara dan sejati, menggunakan kebijaksanaan yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Kita melihat para bodhisattva yang muncul dari bumi, datang ke persamuhan Dharma di puncak Burung Nasar, melihat mereka datang dengan tertib. Saat mereka datang, mereka memberi penghormatan kepada kedua bagawan di angkasa. Pada saat yang sama, mereka juga berkeliling ke Buddha belahan raga di sekitar untuk memberi penghormatan. Mereka juga datang untuk memberi pujian lagi kepada Buddha. Penghormatan dan pujian seperti ini, manusia juga butuh untuk mempraktikkannya. Prinsip kebenaran harus diungkapkan melalui tata krama. Hal yang sama berlaku untuk Buddha Dharma. Bodhisattva dan Buddha juga mengikuti tata krama yang demikian. Kita telah menjelaskan sebelumnya. Demikianlah bagian naskah sutra ini. Melihat para bodhisattva memuji Buddha, mereka menghormati Buddha dan memuji Buddha. Tentu saja merupakan kebijaksanaan Buddha. Buddha mencapai kebudahan, menyatu dengan kebenaran sejati alam semesta. Keterampilan yang dia peroleh, kebijaksanaan yang sempurna ini tidak diperoleh dengan mudah. Itu dibutuhkan kesungguhan hati dalam pelatihan diri. Selama jangka waktu yang sangat lama, mendedikasikan diri ke dalam kerumunan orang banyak. Dengan kesabaran melatih dan menegakkan Dharma, bersumbangsih, waktu ini bukan hanya selama 1 atau 2 kehidupan, namun selama banyak kehidupan. Terus-menerus ke atas mencari jalan kebudahan, dan terus-menerus ke bawah membimbing para makhluk. Ke atas dengan beretika dan prinsip kebenaran dari penghormatan, menyatukan penghormatan dan kebenaran. Terus-menerus ke atas mencari Dharma. Bagaimana jika ke bawah para makhluk? Yaitu dengan cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, keseimbangan batin, keikhlasan, dan kerelaan, upeksa, mencari Dharma dari atas dan bersumbangsih ke bawah, yaitu para makhluk. Terus-menerus berputar seperti ini, maka telah terakumulasi selama waktu yang sangat lama, hingga kebijaksanaan dan kebajikan telah sempurna. 4. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, Krtiya Anusthana Jnana. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, Pratyaveska Jnana. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, Samatha Jnana. Kebijaksanaan agung cermin sempurna, Adarsa Jnana. Sehingga dari antara
4. Kebijaksanaan. Lihatlah, dimulai dari kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kita, para makhluk, kita semua pada hakikatnya memiliki kebijaksanaan ini. 5 akar kita terhadap 5 alam debu, kita berinteraksi dengan dunia luar. Kita punya pandangan seperti apa terhadap mereka? Bagaimana kita melihatnya? Pola pemikiran seperti apa yang kita miliki? Saat kita menghadapi hal-hal demikian, ada yang kita sukai dan ada yang tidak disukai. Yang kita sukai, bagaimana kita berusaha merebut dan memperolehnya? Kita punya pola pikir seperti ini. Namun, bagi Bodhisattva dan Buddha, saat mereka memulai pelatihan dirinya, mereka telah dapat merubah keinginan terhadap materi menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Semua akar indera kita, ketika akar mata berinteraksi dengan objek benda dari dunia luar, kita mesti menggunakan objek tersebut sebagai peralatan dalam kehidupan atau untuk membantu orang. Hal apa yang kita lihat dan dengar, semuanya sedang dirubah. Kita dapat mengubah kejahatan menjadi kebajikan, melakukan kebajikan dengan tindakan, ucapan, dan pikiran, sehingga dari kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita mesti merenungkan dengan baik dan memahaminya. Kemudian kita mesti memiliki kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Antara sesama manusia, kita harus saling menghormati, sebab semua orang adalah setara. Harus saling mengasihi, karena kita semua harus saling mendorong untuk mengarah kepada jalan kebudahan. Kita saling bantu dan bersama-sama menyempurnakan cermin bulat sempurna. Kebijaksanaan seperti ini, ketika kita saling membantu dan bersumbangsi, kita bersyukur dan bersumbangsi tanpa pamrih. Dengan hati yang begitu lapang dan pikiran terbuka, kita akan kembali kepada kondisi tenang dan jernih. Dengan batin yang murni dan jernih seperti cermin, ini adalah menerapkan kedua ajaran, sementara dan sejati. Menggunakan ajaran sementara dan ajaran sejati. Sementara adalah mengungkapkan jejak. Kita harus belajar untuk memenuhi tugas sesuai peran kita di alam manusia dan mengemban tanggung jawab kita. Bagaimana hendak membimbing para makhluk dan bagaimana kita mempraktikkan ajaran sehingga dapat menjadi teladan. Buddha Sakyamuni adalah seperti demikian. Beliau menjelmakan diri bermanifestasi di dunia manusia. Demikian dia menjalani kehidupan seumur hidupnya. Kisah kehidupannya dari masa kanak-kanak hingga usia dewasa, pola pemikiran dan ideologinya, bagaimana ia hendak menolong para makhluk dalam batinnya telah terbebaskan dan tidak akan terpengaruh oleh kondisi dari luar. Beliau telah berada di tingkatan yang melampaui dan memandang semua manusia adalah setara. Demikian Buddha menjelmakan diri di alam manusia. Ini disebut menunjukkan ajaran sementara. Lebih jauh lagi ketika Buddha membabarkan Dharma, bukan hanya dengan pengalaman dirinya sebagai teladan, bahkan juga menggunakan orang lain sebagai contoh teladan. Bagaimana membimbing orang pada zaman Buddha, bahkan juga menceritakan tentang masa lampau, masa yang lampau. Wah, masa yang telah lama berlalu. Bagaimana jalinan jodoh masa lampau beliau dengan muridnya? Bagaimana para murid menciptakan sebab dan kondisi, serta bagaimana dengan balasan buah karmanya. Juga ada kejayaan dan terpuruknya dunia manusia, memperoleh dan kehilangan. Buddha menganalisanya. Para makhluk mengakumulasi karma kolektif dan lain-lain. Dharma yang demikian banyak
bukankah Sang Buddha senantiasa sementara menceritakan masa lalu? Tentu saja, prinsip kebenaran adalah sejati. Karena beliau ingin membabarkan prinsip kebenaran untuk kita dengar, kita tidak memahaminya, tidak dapat menghayatinya. Melalui prinsip kebenaran ini menunjukkan wujud. Suatu wujud, terdapat masalah dan wujud. Membabarkan prinsip untuk kita dengar, maka Sang Buddha menerapkan kedua ajaran. Beliau menggunakan prinsip kebenaran yang sejati. Orang tak dapat memahami hal yang tak berwujud, maka beliau menggunakan benda berwujud dengan bentuk dan rupa, dengan kata-kata perumpamaan untuk mengajarkan kepada kita. Hal ini sungguh tidak mudah. Beliau harus menerapkan kedua ajaran, sehingga menggunakan kebijaksanaan yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Harus dengan dharma yang mendalam, harus mengembangkan kebijaksanaan beliau yang menakjubkan, sesuai kapasitas, sesuai waktu, sesuai dengan individu untuk mengajarkan. Dia mengajar dengan mengikuti bentuk dari dunia ini, dan apa yang dibutuhkan pada masa tersebut, mengajarkan dharma disesuaikan dengan orangnya. Bila beliau tak memiliki kebijaksanaan yang demikian mendalam serta halus menakjubkan, tidak akan dapat mengajar dharma sesuai dengan masa dan kapasitas. Sungguh amat sulit, karena prinsip kebenaran sangat mendalam. Memang begitulah manusia, masalah dan benda adalah perihal yang sangat kompleks. Bagaimana dia melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan yang disebabkan oleh kerumitan ini? Ia harus menggunakan prinsip kebenaran yang sama, menyatukan kompleksitas dari manusia, masalah, dan benda. Maka ini disebut menerapkan sementara dan sejati. Menerapkan kedua ajaran. Dalam hal ini harus dengan menerapkan kebijaksanaan yang amat halus menakjubkan. Jadi, menjelaskan tentang realitas sejati yang halus dan menakjubkan dari segala dharma. Sangat halus menakjubkan, menjelaskan tentang realitas sejati dan menakjubkan dari segala dharma. Mau mengambil realitas sejati dari dharma, tentu sangatlah sulit, kecuali semuanya mulai bisa menghayati dan mengerti. Prinsip kebenaran yang sangat menginspirasi dipraktikkan dalam tindakan setiap orang. Ini adalah realitas yang menakjubkan dari segala dharma. Suatu benda yang telah terbentuk, mari coba kalian lihat. Bukan hanya membiarkan kalian melihat barang tersebut. Rupanya seperti ini. Sesuatu yang memiliki rupa seperti ini, yaitu perlu mengeluarkan kemampuannya dari dalam. Kemampuan kamu yang seperti ini mampu menginspirasi. Ini barulah benar-benar prinsip dari realitas yang menakjubkan. Sang Buddha memberitahukan kepada kita, setiap orang pada dasarnya memiliki kebijaksanaan. Bila kita mempraktikkan secara polos, kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, Krtiya Anustana Jnana, sangat mudah asalkan mampu mengetahui penderitaan dari semua makhluk. Mereka membutuhkan apa, bagaimana mengumpulkan barang-barang tersebut, bagaimana menghargainya, dan bagaimana mempergunakannya. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Pratyavesca Jnana. Ini harus benar-benar hanya akan digunakan pada bagaimana orang harus berinteraksi satu sama lain, bagaimana memanfaatkan hubungan antar manusia, bagaimana menghargai orang dan benda, selalu mengarah kepada kebaikan. Sangat alami, kebaikan yang alami, prinsip kebenaran yang alami. Bersumbangsi secara demikian, bersumbangsi dengan kemurahan hati, keadilan, tata krama, dan lain-lain. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan bebas dan leluasa, aman dan damai. Namun sekarang sudah berbeda.
Orang sekarang mempergunakan prinsip kebenaran untuk membuka gunung dan tambang, serta banyak mineral diekstraksi untuk mengambil logam di dalamnya, untuk mengambil sangat banyak barang yang terdapat di dalamnya. Awalnya gunung, sungai, dan daratan ini begitu indah, begitu aman, serta bisa memberi kehidupan bagi masyarakat. Sekarang sudah dirusak. Unsur alam sekarang juga sudah tidak selaras lagi. Ini banyak hubungannya dengan kerusakan seperti ini. Hubungannya sangat besar. Para makhluk tidak mengetahuinya, hanya tahu bagaimana untuk mengambil keuntungan. Mereka kehilangan pengertian akan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Hanya tahu untuk merusaknya, tidak mengerti untuk menjaga dengan baik lingkungan seperti ini. Sekarang benar-benar memerlukan Buddha Dharma, menjelaskan tentang realitas sejati yang halus dan menakjubkan dari segala dharma. Harus menggunakan metode mudah dan terampil. Harus bagaimana menggunakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Menggunakan segala macam cara untuk menolong kondisi batin penuh bahaya dari para makhluk. Kondisi batin penuh bahaya adalah terus-menerus merusak demi keuntungan. Oleh karena itu, dia mengembangkan kerusakan. Jadi, merusak terlebih dahulu, baru kemudian mendapatkan keuntungan. Menghancurkannya terlebih dahulu, lalu bagaimana kita bisa kembali pada kebijaksanaan hakiki kita sendiri dan menginspirasi setiap orang menumbuhkan niat bajik dan cinta kasih. Saat kita kembalikan kebijaksanaan kita pada kondisinya yang hakiki, kita dapat menggunakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Pratyaweska Jnana. Mengamati dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mempergunakan segala materi dalam kehidupan kita, bagaimana menolong para makhluk yang menderita, butuh bantuan materi dan juga dukungan spiritual. Bagaimana kita bisa bersumbangsi, pendidikan, budaya humanis, dan pengobatan. Semua ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kita tidak boleh menyimpang dari niat bajik dalam diri kita. Semua membutuhkan niat bajik. Untuk pengobatan, kita butuh pengobatan yang bajik. Pendidikan membutuhkan pengajaran penuh welas asih dan kebijaksanaan. Budaya humanis membutuhkan niat bajik dan budaya yang mensucikan batin, sehingga amal pengobatan, pendidikan, dan budaya humanis semuanya sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi di dunia? Namun, potensi ini tidak terpisahkan dari Dharma. Jika kita meninggalkan jalur dari prinsip kebenaran, maka ini hanya sebuah alat di dunia. Kita mesti memberinya kemampuan agar bermanfaat, benar-benar bisa menyelamatkan orang, menjaga kebijaksanaan, menjaga kehidupan. Bagaimana kita menjaga kebijaksanaan dan kehidupan? Kita harus bekerja keras, sama seperti melakukan kegiatan amal. Jadi, kita harus menjaganya dengan baik. Begitu juga dengan pembinaan diri di dalam kehidupan. Bagaimana cara membuka jalan ini? Bagaimana cara menapakinya? Arah harus tepat. Oleh sebab itu, harus melakukannya dengan sangat halus dan menakjubkan. Menggunakan dharma sejati untuk memberi manfaat bagi orang lain, dan memiliki misi yang sungguh-sungguh. Memberikan manfaat bagi para makhluk harus diwujudkan. Jadi, kita harus disesuaikan dengan kapasitas dari para praktisi, dari kendaraan kecil dan kendaraan besar. Kita harus sesuaikan dengan kapasitas praktisi dari kendaraan kecil dan kendaraan besar. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan mereka, memanfaatkan waktu, orang, dan benda sesuai waktu yang tepat.
kita harus mengajar mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi, disesuaikan dengan kapasitas dari para praktisi dari kendaraan kecil dan kendaraan besar. Setelah mendengarnya, dapat memahami, meyakini, mempraktikkan, dan memperoleh kesadaran darinya. Semoga yang mendengar dapat merasakan, mampu mendapatkan dan memahaminya dari manusia, benda, dan masalah, dapat memahami lebih banyak hal, mampu merasakan Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka, semenjak pertama kali membangkitkan keyakinan kalau nantinya akan mencapai kebudahan, sejak kita mulai mendengarkan Dharma, kita harus percaya segala Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Hukum sebab akibat. Hubungan di antara manusia semua disebabkan oleh hukum sebab akibat. Hubungan manusia dapat sangat ruwet, juga tidak terpisahkan dari hukum sebab akibat. Mengapa menderita dan bahagia yang sangat ekstrim? Ada yang sangat menderita, ada yang sangat bahagia. Ada yang sangat pintar dan bijaksana, ada yang sangat bodoh, ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Mengapa ada hal seperti ini? Karena semua hal ini baru dapat menciptakan dilema dalam hati kita. Dikarenakan oleh sebab ini, maka muncul banyak kerisauan dan kegelapan batin. Ini semua tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Jadi, kita harus percaya kepada Dharma yang diajarkan Sang Buddha. Itu adalah prinsip kebenaran. Baik itu ajaran sementara maupun sejati, mereka tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebenaran. Dharma sejati tidak dapat dipisahkan dari yang sementara, tidak terlepas dari metode terampil. Kita harus menggunakan suatu hal dan wujud untuk mengajarkan prinsip kebenaran, untuk menggunakan orang, hal-hal, dan benda untuk menganalisis prinsip kebenaran. Jadi, sesudah mendengarkan Dharma, kita harus sangat jelas akan ini. Mulai dari saat pertama kali kita mengemban keyakinan untuk hal-hal yang benar, kita harus terus melakukannya. Untuk hal-hal yang kita cari, kita harus terus maju untuk mencarinya. Kita harus seperti Buddha Sakyamuni. Jadi, semua bodhisattva datang memuji Sang Buddha atas kebijaksanaan agung cermin sempurnanya. Dan untuk waktu yang sangat lama, beliau telah mencari Dharma ini. Untuk waktu yang sangat lama, beliau telah membenamkan dirinya di dalam Dharma dan pergi ke tengah orang banyak untuk mengalami penderitaan mereka. Tanpa berada dalam kondisi tersebut, tidak ada ladang pelatihan untuk membina diri. Jadi, kita harus menggunakan ladang pelatihan di tengah orang banyak untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Ini adalah keyakinan dari bodhisattva. Sang Buddha telah melalui jalan bodhisattva, bertahan untuk demikian melaluinya. Itulah keyakinan awal dapat mencapai kebudahan. Dari kerisauan dan kegelapan batin, pasti akan dapat mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna. Batin tenang dan jernih. Kemampuan cermin ini adalah untuk menyinari bumi, menyinari gunung dan sungai dari bumi, dan tidak menerima pencemaran dari gunung dan sungai. Di dalam kerumunan, bagaikan bunga teratai yang berada di kolam. Ini sangatlah banyak. Jadi, semenjak pertama kali membangkitkan keyakinan kalau nantinya akan mencapai kebudahan, kita mesti sangat percaya akan tekad itu. Sampai akhir nanti, kita akan mencapai kebudahan, yakni sepenuhnya memahami sampai tuntas, telah tercerahkan, jadi bertahan, tahan selamanya, senantiasa, yaitu mempraktikkan jalan bodhisattva, menggunakan waktu yang sangat panjang dan lama untuk bertahan di jalan bodhisattva. Inilah mengapa bodhisattva bisa mencapai kebudahan.
Itu adalah karena selamanya dalam waktu yang sangat panjang dan lama selalu melakukan praktik di jalan bodhisattva. Jadi, membina diri dengan penuh hormat tanpa kenal istirahat, bukan hanya terus bersumbangsi demi para makhluk, bukan hanya terus mencari dharma, juga masih tidak kehilangan etiket, sehingga disebut membina diri dengan penuh hormat tanpa kenal istirahat. Inilah sikap dari bodhisattva dalam mencari dharma. Akhirnya dapat mencapai kebudahan. Mencapai kebudahan masih saja sama dalam hal etika. Ini adalah bagian naskah sutra yang sebelumnya, dari bab kemunculan dari bumi. Secara konstan hampir sama, terus membicarakan mengenai tata krama, etika. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Bhagawan memuji para bodhisattva agung yang terkemuka itu. Bagus sekali, para pria berbudi. Engkau sekalian, sebagaimana Tathagata, dapat membangkitkan hati turut bersuka cita. Ini juga merupakan sebuah etika. Para bodhisattva memuji Sang Buddha. Sang Buddha juga memuji para bodhisattva. Oleh karena itu, engkau sekalian, sebagaimana Tathagata, dapat membangkitkan hati turut bersuka cita. Kita, untuk waktu yang sangat lama, telah mengikuti ajaran sejati Sang Buddha datang ke dunia. Dengan cara ini, di dalam Dharma Tathagata, para bodhisattva membangkitkan tekad dan bersuka cita dalam waktu yang lama. Tidak peduli seberapa jauh beliau berjalan, para bodhisattva tetap mengikutinya. Dengan demikian, untuk waktu yang sangat lama, saling memuji dan bersuka cita. Apa yang sedang beliau lakukan? Para bodhisattva terus-menerus mendukung dan memujinya. Ini juga adalah cara Sang Buddha membalas pujian para bodhisattva. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya beserta kumpulan bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga. Semuanya berpikir demikian. Kami sekalian semenjak dahulu kala hingga sekarang. Pada saat itu, Bodhisattva Maitreya selalu ada di dalam persamuhan Dharma. Sejak bab pendahuluan, kita telah mendengar Bodhisattva Maitreya telah duduk di sana. Dan saat ini, Maitreya Bodhisattva juga masih berada di sana. Yang sedang duduk di sana sudah ada kumpulan bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga. Karena mereka terus-menerus berdatangan sejak dimulainya persamuhan sutra teratai Sang Buddha di puncak burung Nasar. Semakin banyak bodhisattva yang datang satu demi satu, sehingga pada saat itu kumpulan bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga. Itu adalah bodhisattva Maitreya dan orang-orang ini. Batin semua orang adalah seperti itu, yaitu mereka memiliki sedikit keraguan. Bagian naskah sutra berikutnya mengatakan, kami sekalian semenjak dahulu kala hingga sekarang belum pernah melihat atau mendengar tentang kumpulan bodhisattva mahasattva agung ini muncul dari bumi dan berdiam di hadapan Bhagawan, mengatupkan kedua belah telapak tangan, memberi persembahan dan menanyakan kabar dari Tathagata. Karena setelah melalui beberapa waktu untuk jangka waktu yang lama, mereka tidak pernah melihat ataupun mendengar. Ada begitu banyak bodhisattva yang muncul dari bumi. Mereka tidak pernah melihat peristiwa seperti demikian. Sekarang muncul peristiwa seperti demikian. Jadi, Bodhisattva Maitreya memimpin para bodhisattva. Ini menyatakan bahwa dahulu mereka tidak pernah melihat dan mendengar. Sekarang mereka melihat dan mendengar. Ada begitu banyak bodhisattva yang datang sehingga muncul dari bumi. Para bodhisattva ini semua datang di hadapan Bhagawan. Muncul dari bumi dan berdiam di hadapan Bhagawan. Mereka memperoleh manfaat dari Dharma.
Setelah lama dibasahi oleh segala dharma, pikiran mereka terbuka dan menjadi paham, seperti bumi yang meretak. Mereka memperoleh manfaat dari dharma setelah lama dibasahi oleh segala dharma. Para bodhisattva ini sudah sejak lama menerima Buddha Dharma. Buddha Dharma sudah meresap masuk ke dalam batin kita, agar di kehidupan kita senantiasa ada Dharma. Batin dapat memperoleh siraman Dharma, disirami oleh air Dharma. Seperti dalam bab perumpamaan tanaman obat, setetes air hujan mampu membasahi dunia. Pohon besar dan rumput kecil mampu mendapatkan manfaatnya. Hal yang sama sehingga di tempat ini Bodhisattva Maitreya menyatakan pikiran dari semua bodhisattva. Dari sejak lama, sudah sejak lama, terus-menerus mendapatkan siraman Buddha Dharma. Oleh karena itu, pikiran mereka terbuka dan menjadi paham. Pikiran semua orang menjadi terbuka dan menjadi paham. Karena ini, mereka memahami para bodhisattva. Muncul dari bumi. Ada begitu banyak bodhisattva yang muncul dari bumi. Mereka semua sudah hadir dan berkumpul di hadapan Buddha Sakyamuni. Semua sudah hadir dan bersikap mengatupkan kedua belah telapak tangan, memberi persembahan dan menanyakan kabar dari Tathagata. Dengan hati yang tulus, mereka menegakkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, penuh hormat dan berhati-hati dalam 3 karma. Inilah yang dinamakan memberikan persembahan. Mereka bertanya dengan hormat apakah kehidupan sehari-hari dari Tathagata dalam kondisi tenang tentram. Begitu banyak bodhisattva yang muncul dan tiba di sana. Akan tetapi bodhisattva yang berada di persamuhan, melihat dan berpikir, sudah demikian banyak orang di sini, masih ada lagi yang berdatangan. Wah, apakah persamuhan ini masih bisa menampungnya? Pemandangan seperti ini, bodhisattva yang berada di tempat tersebut sebelumnya belum pernah mendengar, juga belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Lalu melihat orang yang datang demikian tulus, setiap orang dengan hati yang tulus mereka menegakkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Setiap orang dan para bodhisattva adalah demikian, tubuh, ucapan, dan pikiran berikrar dengan sempurna. Demikian yang ada di dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi, penuh hormat dan berhati-hati dalam 3 karma. Inilah yang dinamakan memberikan persembahan. Setiap orang bisa demikian. Setiap orang di dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semuanya sangat hormat, sangat seksama, bersikap penuh etika, hadir dengan tertib. Ini adalah memberikan persembahan. Kami mempersembahkan dengan sangat tulus. Ini dinamakan memberikan persembahan. Mereka bertanya dengan hormat, apakah kehidupan sehari-hari dari Tathagata dalam kondisi tenang tentram. Orang-orang ini demikian hormat saat mereka datang, masih bertanya kepada Buddha, apakah baik-baik, tubuh dan kehidupan sehari-hari nyaman, dan lain-lain. Para makhluk ini apakah mudah dibimbing? Bodhisattva juga bisa mengkhawatirkan Buddha. Bodhisattva muncul dari bumi, tata krama penuh kesopanan. Para bodhisattva yang berada di tempat juga melihatnya. Berikut bagian sutra di bawah ini mengatakan, pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Maitreya tahu akan apa yang dipikirkan dalam batin dari para bodhisattva yang berjumlah sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga, serta ingin pula memecahkan keraguan sendiri, lalu mengatupkan kedua belah telapak tangan dan menghadap para Buddha, seraya berkata dalam bentuk syair. Selanjutnya dengan hati yang penuh hormat berkata dalam bentuk syair, Bodhisattva Mahasattva Maitreya dan para bodhisattva ingin bertanya setelah melihat pemandangan ini. Pada ketika itu,
Bodhisattva Mahasatwa Maitreya tahu akan apa yang dipikirkan dalam batin dari para bodhisattva sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga. Karena memiliki kemampuan gaib untuk membaca pikiran dari orang lain, makanya mampu mengetahui isi pikiran dari sesama praktisi yang menjalankan praktik bersamanya. Orang-orang maha tercerahkan yang berjumlah sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga. Jadi, karena memiliki kemampuan gaib untuk membaca pikiran dari orang lain, Bodhisattva Mahasatwa Maitreya berkata, batin dari para bodhisattva sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga memiliki keraguan. Keraguannya terletak pada tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Para bodhisattva datang dan memberi salam pada Sang Bhagawan. Semua ini memiliki keraguan, tetapi apa yang dikatakan Bodhisattva Mahasatwa Maitreya mewakili para bodhisattva sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga. Beberapa orang berkata, Bodhisattva Mahasatwa Maitreya, bagaimana Anda bisa berkata bahwa semua orang memiliki keraguan? Dia berkata demikian karena memiliki kemampuan gaib untuk membaca pikiran dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa pikiran saya dapat memahami pikiran Anda. Ini disebut mengetahui pikiran orang lain. Kita semua memiliki satu pikiran. Pikiran Anda sangat dekat dengan pikiran saya. Memiliki pikiran yang sama, meskipun terdapat para bodhisattva sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga, kita juga membaca di naskah sebelumnya, dari triliunan bodhisattva menjadi 4, 3, 2, 1 prinsip yang sama. Hati, batin kita. Bodhisattva Maitreya menggunakan hal ini mewakili batin banyak orang untuk bertanya kepada Sang Buddha. Mampu mengetahui isi pikiran dari sesama praktisi yang menjalankan praktik bersamanya. Kita semua adalah teman dekat, saling percaya dan pengertian. Hati bodhisattva terhadap hati bodhisattva, sehingga beliau mampu mewakili bodhisattva untuk berbicara. Jadi, orang-orang maha tercerahkan. Orang-orang maha tercerahkan adalah bodhisattva. Para bodhisattva ini, orang-orang bisa saling bergabung bersama. Berjumlah sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga. Gabungan hati dari bodhisattva sejumlah 8.000 pasir sungai Gangga. Mereka adalah makhluk tercerahkan dan juga makhluk hidup yang mencapai pencerahan setara, benar-benar melampaui makhluk hidup. Ini benar-benar bodhisattva yang mempunyai kebijaksanaan, yaitu juga merupakan bodhisattva Maitreya. Jadi, serta ingin pula memecahkan keraguan sendiri. Dia hendak mengetahui apa yang menjadi keraguan semua orang termasuk dirinya sendiri. Serta ingin pula memecahkan keraguan sendiri, lalu mengatupkan kedua belah telapak tangan dan menghadap para Buddha, seraya berkata dalam bentuk syair. Batinnya sendiri juga memiliki keraguan, makanya memohon Buddha untuk menjawab pertanyaannya tentang Dharma, demi menguraikan keraguan dalam batinnya, sehingga tiada lagi kebingungan. Demi semua orang dan diri sendiri, makanya menanyakan hal yang diragukan ini. Pertanyaan ini adalah mengenai para bodhisattva yang muncul dari bumi dan berdiam di angkasa. Hal ini belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Jadi, dari mana datangnya buah sekarang ini? Jadi, makanya menanyakan hal yang diragukan ini. Pertanyaan ini adalah mengenai para bodhisattva yang muncul dari bumi dan berdiam di angkasa. Hal ini belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Jadi, dari mana datangnya buah sekarang ini? Agar Buddha bisa menjelaskan bagaimana begitu
banyak bodhisatwa yang muncul dari bumi, bagaimana mereka membina diri di masa lampau dan menerima ajaran dan bimbingan Sang Buddha. Sekarang mereka muncul dari bumi. Orang yang hadir melihat buah mereka. Namun apa sebabnya di masa lampau sehingga berbuah pada saat kini? Mereka bisa muncul dari bumi. Bodhisatwa Maitreya sekarang menanyakan ini. Ia menguraikan keraguan ini agar Buddha bisa terus mengajarkan Dharma. Beginilah ajaran berlanjut. Maitreya adalah seorang bodhisatwa pada tingkat pencerahan setara Buddha, paling terkemuka di antara semua hadirin. Bodhisatwa Maitreya sekarang berada di istana surga Tusita. Ia akan turun ke dunia saha untuk mencapai kebudahan. Untuk menggantikan Sang Buddha, ia sekarang adalah bodhisatwa yang akan menggantikan Buddha. Ia sudah bersiap-siap datang ke alam manusia untuk mencapai kebudahan. Meskipun kita berkata bahwa ia sudah bersiap-siap untuk datang, namun bagi alam manusia, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Ia sekarang sudah berada di surga Tusita. Namun saat Sakyamuni mengajarkan Dharma dengan luas, Maitreya datang mendengarkan Dharma. Ini adalah bodhisatwa Maitreya, seorang bodhisatwa pada tingkat pencerahan setara Buddha. Selama kehidupan demi kehidupannya, ia mengikuti Buddha dalam membina diri. Maitreya adalah seorang Buddha pada tingkat pencerahan setara Buddha, paling terkemuka di antara semua hadirin. Pada awal akan memulai sutra teratai dalam persamuhan puncak burung nasar, Bhagawan Sakyamuni memancarkan sinar untuk menerangi objek luar. Maitreya lalu memimpin para hadirin untuk mengemukakan keraguan mereka dan menggerakkan pikiran untuk bertanya. Maka maksud dari tingkat pencerahan setara Buddha adalah sudah mendekati pencerahan menakjubkan. Pencerahan menakjubkan artinya saat ketika sudah sampai pada kebijaksanaan agung cermin sempurna, adarsa cenana, yaitu saat mencapai kebudahan. Sekarang sudah di tingkat pencerahan setara Buddha dan paling terkemuka. Pada persamuhan puncak burung nasar, ketika pembukaan sutra teratai, cahaya terpancar dari salah alis Buddha Sakyamuni. Semua dari kita seharusnya masih ingat. Kita semua menyimpan pertanyaan dalam hati. Adalah Bodhisatwa Maitreya yang memimpin, bertanya kepada Bodhisatwa Manjusri. Barulah Bodhisatwa Manjusri mulai membabarkan tentang kisah Buddha Chandra Surya Pradipa di masa lampau. Maka demikianlah antara Bodhisatwa dengan Bodhisatwa, bagaimana mereka memberi dukungan di persamuhan Dharma, mendukung pencapaian tempat pencerahan, maka harus bersyukur kepada Bodhisatwa Maitreya. Beliaulah yang memimpin dan mulai bertanya. Ini juga menunjukkan kewajibannya, karena Buddha Sakyamuni akan mengajarkan ajaran Bodhisatwa dengan mulai mengajar tentang sutra teratai. Beliau harus terlebih dahulu bertanggung jawab terhadap persamuhan Dharma ini. Harus ada yang memulai untuk menginisiasi pengajaran. Maka Bodhisatwa Maitreya mengambil tanggung jawab ini. Di tempat pencerahan ini, terlebih dahulu mengemukakan keraguan semua orang. Lalu Bodhisatwa Manjusri mulai menjawab. Bodhisatwa Manjusri adalah Buddha masa lampau yang bernama Buddha Nagaraja. Beliau mencapai kebudahan pada masa lampau. Maitreya akan mencapai kebudahan pada masa depan. Maka kedua sosok bodhisatwa ini saling tanya jawab di tempat tersebut, mulai menggerakkan sutra teratai. Maka kita harus bersyukur. Ini adalah menunjukkan Dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal, prinsip kebenaran dari kendaraan tunggal. Apakah itu masa lalu atau masa depan, semua datang untuk membantu pencapaian Buddha sekarang, untuk membabarkan sutra teratai. Ini menunjukkan Dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal adalah kebijaksanaan Buddha yang direalisasikan untuk memberikan manfaat paling akhir kepada lainnya. Semuanya berasal dari tingkatan buah kebudahan dan mengalir keluar dari lautan pencerahan. Bodhisatwa dengan pencerahan setara Buddha itu sepertinya masih terpisah oleh satu pertanyaan.
Jadi, adalah kebijaksanaan Buddha yang direalisasikan untuk memberikan manfaat paling akhir kepada lainnya. Ini adalah pencapaiannya. Buddha Sakyamuni sendiri setelah mencapai pencerahan, akhirnya dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kebijaksanaan ini di persamuhan Sutra Teratai, Sang Buddha pasti harus membabarkan semuanya. Karena apa yang ditemukan oleh Sang Buddha adalah sebuah penemuan besar, yaitu semua makhluk memiliki sifat Buddha. Para makhluk memiliki sifat Buddha. Dharma ini adalah harus diutarakan seutuhnya dalam persamuhan ini, membuat semua orang dapat menghayatinya dengan sempurna. Jadi, semuanya berasal dari tingkatan buah kebudahan dan mengalir keluar dari lautan pencerahan. Karena Buddha setelah beliau mencapai pencerahan dengan Dharma tersebut, lihatlah 40 tahun lebih beliau membabarkan Dharma, lebih dari 40 tahun mendekati 50 tahun. Bukankah untuk membuat agar kita bisa memahami Dharma, sangat disayangkan kita tidak mampu memahaminya. Jadi sebesar apakah kebijaksanaan Sang Buddha? Itu adalah lautan pencerahan dari lahan batin Buddha. Seperti ini tanpa henti mengalir keluar, sama seperti para bodhisattva yang muncul dari bumi, yang meretak sangat banyak. Jadi, bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha. Bodhisattva dengan pencerahan setara adalah telah memiliki kebijaksanaan luar biasa menakjubkan. Bodhisattva dengan kebijaksanaan menakjubkan seperti ini dinamakan pencerahan sempurna, yaitu bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha. Sepertinya masih terpisah oleh satu pertanyaan. Bodhisattva Maitreya karena belum mencapai tingkatan pencerahan sempurna yang sebenarnya, sehingga masih ada sedikit. Sepertinya ini adalah kondisi yang sudah akan tercerahkan. Tetapi melihat bodhisattva yang bermunculan dari dalam bumi, dia tidak memahami, sehingga dia perlu bertanya lagi. Jadi, sepertinya masih terpisah oleh satu pertanyaan. Kurang sedikit lagi. Jadi, pintu Dharma dari kendaraan besar untuk memberi manfaat bagi orang lain yang direalisasikan sendiri oleh Tathagata. Ada 3 jenis. Kita harus benar-benar bersungguh hati akan 3 pintu ini. Pintu Dharma dari kendaraan besar untuk memberi manfaat bagi orang lain yang direalisasikan sendiri oleh Tathagata ada 3. 1. Batin dari para makhluk sebagai landasan. Dapat menampakkan karakteristik dan menunjukkan sifat, mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan Buddha. Ini meminjam momen dari Maitreya mengajukan pertanyaan dan memohon Buddha untuk berceramah. Pertama, ialah batin dari para makhluk sebagai landasan. Batin dari para makhluk, Sang Buddha telah membabarkan begitu banyak dharma. Yang beliau babarkan ialah membicarakan tentang batin kita. Demikian mengungkapkan karakteristik dan sifat kita. Sifat kita sedemikian. Mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan Buddha. Dari yang dapat kita lihat dan menganalisis apa yang kita pahami, kita dapat memutarkan pikiran kita kembali. Maka dari itu, dalam 2-3 hari ini selalu membahas tentang 4 kebijaksanaan. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, Kriya Anustana Jnana. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, Pratyaveska Jnana. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, Samatha Jnana. Kebijaksanaan agung cermin sempurna, Adarsa Jnana. Seperti dari kita makhluk awam, kita mesti mengubah satu persatu dari pengetahuan itu menjadi kebijaksanaan Buddha. Lalu, ini meminjam momen. Ialah meminjam, kepalsuan ialah meminjam. Meminjam momen dari Maitreya mengajukan pertanyaan dan memohon Buddha untuk berceramah. Harus ada seperti ini. Ada yang bertanya, barulah Sang Buddha dapat mulai mengajar. Dengan demikian, hal sama pada yang lainnya ialah
kebijaksanaan yang memunculkan segala ajaran Buddha sebagai pelopor dari segala praktik. Beliau memberikan kita sebuah tingkat lain dari kebijaksanaan dalam memahami Buddha Dharma. Dengan demikian, darinya dapat memperoleh pahala kebajikan dari buah kebudahan. Pintu Dharma dari kendaraan besar untuk memberi manfaat bagi orang lain yang direalisasikan sendiri oleh Tathagata ada 3. 2. Kebijaksanaan yang memunculkan segala ajaran Buddha sebagai pelopor dari segala praktik. Darinya dapat memperoleh pahala kebajikan dari buah kebudahan. Inilah pintu Dharma dari kebajikan terkondisi. Kita bergantung selalu pada pertanyaan dari Manjusri untuk mendapatkan ceramah dari Buddha tentang 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kebijaksanaan dari Buddha Dharma adalah dari laksa praktik. Dalam dunia kita, seluruh prinsip, kebenaran, dan lain-lain. Kebijaksanaan adalah sebagai pemandu. Sehingga karena darinya dapat memperoleh pahala kebajikan dari buah kebudahan. Inilah pintu Dharma dari kebajikan terkondisi. Inilah Dharma, baik apapun yang terjadi di dunia manusia. Dharma ini akan selamanya ada, karena segala pengetahuan kita bagaimana untuk ditransformasikan menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah berkaitan dengan hukum sebab akibat untuk mentransformasikan makhluk hidup sehingga kita mampu mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya berjalan mengikuti prinsip tersebut. Inilah pintu Dharma dari kebajikan terkondisi. Inilah pintu Dharma dari kebajikan terkondisi. Metode apakah yang dipakai agar orang-orang mempraktikkan perbuatan Dharma bajik? Ini juga harus menggunakan Dharma dan metode terampil untuk mengarahkannya, sehingga kita juga mengandalkan Bodhisattva Manjusri pada waktu 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bodhisattva Manjusri sangat bersungguh hati membimbing, bertanya perihal Buddha Dharma, sehingga Buddha dapat memberikan ceramah, membahas 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Inilah yang perlu untuk kita hargai. Menghargai kesungguhan hati para Buddha dan Bodhisattva. Kemudian terdapat sebuah pintu Dharma, yaitu dengan membangkitkan tekad sebagai benih dari lautan buah pada pencerahan menakjubkan yang sempurna dari Buddha. Sifat dasar Tathagata yang merupakan sifat hakiki yang ada pada diri setiap insan manusia. Inilah benih yang kita miliki. Pintu Dharma dari kendaraan besar untuk memberikan manfaat bagi orang lain yang direalisasikan sendiri oleh Tathagata ada 3. 3. Dengan membangkitkan tekad sebagai benih dari lautan buah pada pencerahan menakjubkan yang sempurna dari Buddha. Ini membuat satu tekad paling awal dapat langsung masuk ke dalam lautan buah dari Buddha. Dari ajaran Buddha tentang 2 kebijaksanaan, sementara dan sejati, membangkitkan tekad dan memulai praktik. Hanya Buddha yang mampu membabarkan apa yang Buddha realisasikan. Ini membuat satu tekad paling awal dapat langsung masuk ke dalam lautan buah dari Buddha. Sering dikatakan, dengan mempertahankan tekad awal, pasti akan bisa mencapai kebudahan. Jika kita kembali ke sifat hakiki Tathagata, memasuki kebajikan Dharma terkondisi, sama dengan ini membuat satu tekad paling awal dapat langsung masuk ke dalam lautan buah dari Buddha. Kita masih kembali lagi dari ajaran Buddha tentang 2 kebijaksanaan sementara dan sejati, membangkitkan tekad dan memulai praktik. Ini harus dimulai dari Dharma untuk membangkitkan tekad dan memulai praktik. Hanya Buddha yang mampu membabarkan apa yang Buddha realisasikan. Karena prinsip kebenaran yang mendalam ini, Buddha telah mencapai tahap tersadarkan. Hanya Buddha baru bisa memahami, punya cara untuk membabarkannya kepada kita.
membuat kita dapat mengetahui bagaimana kembali ke sifat hakiki tata-hata, kembali ke buah kesadaran sempurna yang menakjubkan. Kita harus secara sungguh-sungguh kembali kepada niat awal kita, membangkitkan tekad seperti ada. Mulai membangkitkan tekad. Saya bersedia memikul beban dunia ini, memanggul bakul beras dunia. Ini adalah membangkitkan tekad. Sebersih niat ini jangan dilupakan. Singkat kata, kekuatan cinta kasih harus dilaksanakan dengan praktik cinta kasih. Kebajikan dari dharma terkondisi, pergi bersumbangsi, baru bisa memahaminya. Tidak bersumbangsi hanya mendengar, tidak dapat memahaminya. Sehingga harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Terhadap dharma, kita harus memahaminya dalam keseharian hidup, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.